Bapa, kami serahkan ibadah kami, kami serahkan pada saudari kerajaan pengasihan-Mu dalam kudus yang tercapai tangan Tuhan juga Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan capai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan kerajaan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Kita mau berkira-kira memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita hari ini, kurasa bahagia. Shalom buat kita semua, adik-adikku pemuda remaja Eklesia yang saat ini sudah mengikuti ibadah, sudah memuliakan Tuhan, sudah meninggikan namanya, sudah menyembah Dia, maka hati Tuhan sudah disenangkan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati orang-orang yang beribadah kepadanya. Diberkati hari ini, diberkati masa depannya. Hari ini kita sudah memuji, memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil di dalam kitab Roma 5 ayat 3-5, dikatakan firman Tuhan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hidup kita ini sama halnya dengan gambaran petani-petani yang memilih kentang. Sebelum kentang-kentang itu dijual di pasar, kentang-kentang itu akan dipilih satu persatu agar bisa mendapatkan harga yang terbaik ketika dijual di pasar. Nah, kentang-kentang itu dibagi menurut ukurannya.
ukuran besarnya, yaitu besar, sedang, dan kecil. Sesudah barulah itu, kentang-kentang itu dimasukkan ke dalam karung, kemudian dinaikin ke dalam truk, lalu kentang-kentang itu siap dijual di pasar. Dan cara ini dilakukan oleh semua petani. Tetapi berbeda. Ada satu cerita, seorang petani yang memiliki cara yang unik, yang dimana dia memisah ukuran kentang-kentangnya dengan cara yang berbeda dengan petani pada umumnya. Petani tersebut tidak pernah pusing-pusing memilih kentang-kentangnya, namun ia justru memperoleh banyak uang tanpa harus membuang waktunya untuk memilih kentang-kentang itu. Lalu bagaimana cara petani ini di dalam memilih atau memisah kentang-kentangnya itu sehingga dia memperoleh hasil yang menguntungkan dia? Satu ketika seorang temannya mendatangi dia dan bertanya kepada dia, "Mengapa kentang-kentangmu tetap laku? Kamu mendapatkan banyak uang. Padahal kalau kami lihat, kamu tidak pernah memilih kentang-kentangmu itu." Lalu dengan senyum dan dia menjawab kepada temannya itu, "Saya tidak memilih kentang-kentang itu. Tetapi saya langsung menaikkan kentang-kentang itu ke dalam gerobak dan mengangkutnya. Tetapi saya melalui jalan yang rusak dan jelek. Jadi sepanjang perjalanan yang cukup jauh itu, kentang-kentang yang paling kecil tadi akan berada di bawah dengan sendirinya. Kemudian kentang-kentang yang berukuran sedang itu dengan sendirinya berada di bagian tengah. Dan kentang-kentang paling besar akan berada dengan sendirinya paling atas. Hal yang sama berlaku bagi kita dan ini merupakan satu hukum kehidupan. Seperti halnya kentang yang besar akan dengan sendirinya naik ke atas apabila kentang itu melewati jalan yang jelek atau jalan yang rusak-rusak. Demikian pula halnya dalam masa yang sulit, kita yang besar ketekunannya itu akan sendirinya naik ke atas. Kita pernah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita ini dibuat naik bukan turun. Kita ini dijadikan kepala dan bukan ekor. Jadi ingat bahwa keadaan-keadaan yang sulit yang kita alami saat ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih tinggi. Orang-orang yang nantinya menjadi orang yang memiliki kapasitas besar. Ingat bahwa keadaan yang sulit hampir selalu mendahului kenaikan kita ke jenjang yang lebih tinggi. Ingat waktu kita di sekolah atau saat ini kita sedang belajar di sekolah. Kita akan belajar keras untuk apa? Untuk mendapat atau menempuh ujian yang akan membawa kita kepada kenaikan kelas. Atau kita yang sudah bekerja, kemajuan-kemajuan di dalam karir pun selalu didahului dengan usaha dan kerja keras yang membutuhkan ketahanan dan ketekunan kita. Ingat seperti cerita tadi, jalan yang jelek di dalam kehidupan kita itu tidak dimaksudkan Tuhan untuk membuat kita menderita dan jatuh. Juga bukan merupakan hukuman daripada Tuhan atas diri kita. Jalan yang jelek justru akan membuat orang yang ketekunannya besar menjadi semakin dewasa. Ia tidak pernah undur atau lari menghindari setiap kesulitan, karena justru kesulitan dan tantanganlah yang akan membuktikan bahwa ia mampu bertahan. Lain halnya dengan kentang-kentang kecil tadi yang menggambarkan orang-orang yang cepat menyerah dan tidak tekun menjalani kesulitan. Kesulitan tidak membuat mereka semakin dewasa, tetapi justru menekan mereka ke bawah sehingga mereka tidak pernah menjadi seorang pemenang. Ketekunan memang salah satu unsur penting yang diperlukan untuk menjadikan kita orang-orang yang sukses. Ketekunan mengandung arti bahwa ia adalah pribadi yang rajin dan pantang menyerah. Orang yang tekun biasanya tahan banting atau tahan uji saat menghadapi tantangan dan masalah hidup. Contohnya Paulus sendiri. Ketekunannya bergaul erat dengan Tuhan membuat dia menjadi tahan uji.
Seperti terlihat dalam ucapannya, dia mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Luar biasa apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau Paulus bisa melewati setiap proses-proses yang dia jalani, sama halnya juga dengan kita. Jadi ketekunan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ketekunan menghasilkan karakter tahan uji dan pada akhirnya membuahkan pengharapan. Ketekunan kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ketekunan akan menghasilkan karakter tahan uji dan pada akhirnya membuahkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan itu kita akan menerima mahkota kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Demikianlah kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Tetap berjuang, tetap tekun, dan milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Maka Tuhan turut bekerja bersama-sama menyertai kita melewati setiap tantangan-tantangan di dalam ujian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan untuk bagaimana belajar tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi setiap ujian-ujian. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang penuh dengan ketekunan di dalam Tuhan, sehingga ketekunan di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ketekunan itu akan menghasilkan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus, yang tahan uji. Dan pada akhirnya ketekunan di dalam setiap ujian-ujian yang kami hadapi membuahkan pengharapan. Dan pastinya kami terluput dari setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Jika saat ini kami ada di tengah-tengah kesulitan, kami dirudung dengan masalah, kami mau terus bertahan, kami mau terus tekun mencari Tuhan dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Tuhan ada bersama-sama dengan kami untuk membawa kami keluar dari setiap ujian-ujian sebagai orang-orang yang menang. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan hidup kami, pimpin sertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.